Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sigit Panji Prasetyo, NPM 1757051002. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan dan menjawab soal-soal uap dari mata kuliah, ujian akhir praktikum dari mata kuliah. Temu kembali informasi, dan di sini sudah ada formnya, yaitu ada soal-soalnya juga. Jadi untuk yang pertama, penjelasan data dan analisis data. Apa isi data-data? Nah, jadi saya sudah download datanya, itu C50, dan isi dari file zip tersebut yaitu ada C50 train dan C50 test. C50 train dan test ini ya isinya sama aja, ada nama-nama orang yang membuat data di dalamnya, yaitu news, ML atau berita ya jatuhnya. Jadi dataset kita ini jadi berupa teks dokumen yang berisikan berita. Jadi sesuai dengan pertanyaan tadi, apa isi data-datanya? Yaitu adalah dataset berupa berita, dataset berupa teks ya, teks dokumen yang berisikan berita. Seperti ini. Dan ini ada nama-nama pembuat berita tersebut, yaitu ada Aaron Pressman, Alan Crosby, Alexander Smith, dan sebagainya. Oke, pastinya ada yang bertanya-tanya, apa perbedaan? Itu kan kenapa ada dua dataset? Ada yang bertanya pasti, apa itu yang tes, apa itu yang train? Jadi kalau untuk train itu kan artinya training ya, dan tes itu kan testing. Jadi kalau yang training ini, jadi data yang digunakan untuk melatih algoritma. Sedangkan kalau untuk data testing, itu dia dipakai untuk mengetahui performa algoritma yang sudah dilatih. Yang sudah dilatih sebelumnya ketika kita menemukan data baru. Jadi ya itu penjelasan sedikit tentang tentang tes atau train bagi yang belum tahu ataupun Jadi itulah perbedaan dari data tes dan train. Tapi di sini saya memakai data train. Oke, untuk yang kedua yaitu generate corpus dari data teks, hilangkan tanda baca dan angka, jadikan huruf kecil. Oke, sebelumnya saya sudah mengoding. Mungkin ini nanti ada yang error. Kita ini dari awal aja, kita running dari awal lah ya. Oke, pertama kita install package tm. Do you want resort to prior to installing? Oke. Jadi kita nge-restart tadi ya. Kita install package-nya. Oke. Package tm successfully unpacked nmd5. Oke, sudah. Dan kita panggil library-nya. Oke, loading required package. Dan kita bikin corpus. Codingannya seperti ini, corpus, terus dirsos di mana letak file yang mau kita jadiin corpus. Kalau saya pakai datasetnya yang train bukan yang test ya. Jadi data di dalam train itu nanti yang jadi corpusnya. Kita running. Oke. List ini ya udah masuk ya di datanya. Terus kita inspect corpus. Kalau kayak 1-4 kebanyakan ya. 1-2 aja.
Oke, kita running. Nah, ini dia ya. Ada dua file tuh ya. Ada dua file. Tapi di sini kan masih ada kayak huruf besar, ada tanda bacanya, ya kan? Jadi inilah kita gunanya untuk corpus. Nah ini dia, remove punctuation. Terus kita sesuai soal tadi, remove punctuation, remove number, tanda baca, dan jadikan huruf kecil. Jadi ada to lower, ada stop word, remove words, remove numbers, sama remove punctuation. Oke, kita running. Oke, ini ya. Terus coba kita inspect, sama kayak yang di atas tadi ya, kita inspect apakah sudah hilang. Tadi kalau saya lihat ada HTTPS ya, HTTPS, terus ada tanda titik 2, terus apa tadi itu ya. Kalau yang di atas kita lihat tadi ya, mana ya, nih, ini yang pertama. Ini ada titik, ada HTTPS, ada tuh www yang pasti di sini ya. Dan kita lihat yang di mana, yang di bawahnya. Nah, seperti ini. Terus juga tadi internetnya tadi hurufnya gede, may overwing ya kan, huruf besar. Tuh udah internetnya. Dan kita remove punctuation itu ya tadi tuh. Jadi jangan di internet tuh kayak, jadi dia tuh kayak redundant gitu, jadi sia-sia. Apa ya, mubazir. Harus bisa kata internet aja. Tapi tapi ya dia malah depannya makin the internet. Internet bisa makin internet, tadi kita remove. Terus kita analisis sentimen, ini codingannya. Kita running. Oke, bisa ya. Ini data-datanya udah pada masuk semua. Nah, terus kita word frekuensi nih. Sort rows metric, kita jadi metric ya. Kita running lagi. Ini ada ya. Set 19851, will, percent, million, year, new. Oke, ini ada values-nya di sini masuk ya di data global environment-nya. Nah, itu tadi yang lakukan analisis sentimen yang ini ya. Nah, terus kita bikin word cloud. Kalau untuk word cloud berarti kita install package-nya lagi. Kita install package-nya lagi, install package word cloud. Oke, kita tunggu dulu. Oke, package word cloud successfully unpackaged NMD5 Substack. Oke. Terus kita panggil library word cloud-nya. Oke, sudah. Nah, baru kita mulai generate word cloud-nya. Generate word cloud. Langsung saja. Dark it's not. Ini kita ganti warnanya aja berarti ya. Kalau misal kita white 2 gitu misalkan ya. Oke. Coba apakah white 2 juga nggak ada. Apakah memang harus dark berapa ya? Tadi white 2 nggak ada, dark 2. Kalau dark 2 coba kita running. Bisa. Oh, jadi ya untuk apa word cloud-nya. Word cloud. Habis dari word cloud ini kita clustering.
clustering secara personal dan hierarkal. Berarti kita analisis matrix distance dengan text mining. Kalau untuk text mining itu berarti kita pakai library CUZ. Kita install dulu. Oke, kita tunggu dulu. Oke, library successfully. Terus kita panggil. Oke, sudah. Habis itu ini kita running. Oke, sudah. Sentiment in Corpus UTF-8. Oke, escape. Nah, ya. Untuk ininya. Anger, disgust, fear, joy, sadness, surprise, trust, negative, positive. Jadi dengan data text mining ya. Terus partitional dengan Kamins. Nah, di sini ada Kaminsnya ya. Kamins, lakukan albographic analysis dan graphic plot. Di sini udah ada codingannya, yaitu kalau misalkan kita mau clustering juga kita harus pakai package juga, install package lagi, yaitu cluster dan FPC. Jadi ini kita running satu-satu coba ya. Kita running, install package lagi, cluster, karena kan kita mau clustering ya. Jadi kalau kita mau clustering berarti kan harus install package lagi. Terus FPC, kita install lagi. Terus langsung aja kita dua-duanya ini kita panggil, kita running. Oke. Nah, habis itu ada set sheet 111, matrix term itu, jadi kita tadi data tadi itu kita ubah jadi matrix dari 1 sampai 100. Terus KMC itu ya Kamins matrix 1,3. Terus ada plot clusternya KMC add cluster, jadi kita panggil. Jadi KMC ini kita jadiin Kamins dulu, terus baru kita kasih plot cluster. Itu kan elbow, graphic analysis dan graphic plot, ini kita plot ya kan. Terus kita running. Nah, jadi seperti ini ya plotsnya. Ini jadi gini, ini plotnya, ini package yang udah kita install ya. Jadi seperti ini. Terus untuk yang berikutnya kita tadi ini udah hierarki lah ya jatuhnya, card tree dan grafik dendrogram. Ini ada hierarchical clustering, jadi ininya langsung kita, oh ini emang dari sananya ya, metodenya itu ward.d metodenya. Ini distance di skala sama kayak di atas tadi 1 sampai 100. Ininya matrix termnya kan udah kita definisikan ya sebagai matrix term 1 sampai ini. Oke, kita running. Nah, ini dia cluster dendrogramnya seperti ini. Dan untuk yang terakhir kita ada bar plot. Nah, bar plot. Kalau misalkan ini kita ganti warnanya rainbow 5, gimana? Kita running lagi. Seharusnya ada sih, pakai error.
Hmm, dan yang kelima itu classification dan prediksi menggunakan naive Bayes. Karena kurangnya pemahaman saya tentang naive Bayes, jadi mungkin hanya 4 soal saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.